Syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid, masih di pasal yang kedua, penjelasan tentang makna dua kalimat syahadah, kesalahan-kesalahan dalam pemberian makna, rukun, syarat, konsekuensi dan pembatal. Berkaitan dengan rukun kita telah baca. Kemudian masuk pada syarat dua kalimat syahadah. Jamaah yang saya hormati, pembahasan pertama syarat la ilaha illallah di halaman Rabi'ah wal Khamsun 54. Syarat berkaitan tentang la ilaha illallah itu yang pertama berilmu. Artinya al ilmu bimaknaha, al muradu minha wa ma tanfihi wa ma tusbituhu al munafilil jahli bidzalika. Maknanya dia harus berilmu tentang makna la ilaha illallah. Sudah berlalu makna la ilaha illallah itu la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian berilmu tentang yang diinginkan darinya. Apa yang diinginkan dari la ilaha illallah? Yang diinginkan supaya seseorang itu beribadah hanya kepada Allah. Kemudian berilmu apa yang dinafikan? Yang dinafikan ketika dia berucap la ilaha, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dinafikan. Semua sesembahan selain Allah batil. Kemudian pula berilmu tentang apa yang ditetapkan. Yang ditetapkan adalah la ilaha, yang ditetapkan illallah. Sesembahan satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, saudara yang saya hormati, seseorang dituntut berilmu. Ilmu itu meliputi makna yang diinginkan dengannya, apa yang dinafikan dan apa yang ditetapkan. Yang berilmu ini al-munafilil jahli, menafikan kebodohan. Kalau seorang berucap la ilaha illallah, tahu maknanya? Enggak tahu. Tahu yang diinginkan darinya? Enggak paham. Ketika kamu ucapkan la ilaha, apa yang dinafikan? Enggak mudeng.
Ketika kamu ucapkan illallah, apa yang ditetapkan? Nggak bisa jawab. Saudaraku yang saya hormati, syaratnya belum terpenuhi. Kalau syarat la ilaha illallah tidak terpenuhi, jangan harap keutamaan la ilaha illallah akan bisa dia capai. Dalil yang menunjukkan harus berilmu itu, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali siapa yang bersaksi bil haq, bersaksi dengan la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, sementara mereka berilmu. Bersaksi la ilaha illallah, mereka berilmu. Bi qulubihim ma syahidat bi alsinatuhum, diilmui dengan hati-hati mereka apa yang dipersaksikan oleh lisan mereka. Jadi lisannya berucap la ilaha illallah, hatinya itu mengilmui. Kalau sekiranya nataqa biha wa huwa la ya'lamu maknaha lam tanfa'hu. Ini catatan yang disampaikan oleh Dr. Shaleh Fauzan. Kalau seorang berucap la ilaha illallah tapi nggak tahu maknanya, nggak memberikan manfaat. Apa maknanya tadi? 3 tadi, 4. Pertama, penerjemahan arti. La ilaha illallah, tahu nggak artinya? Nggak tahu. Harusnya dia bisa katakan la ilaha illallah, nggak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Kemudian tahu yang dimaksudkan darinya. Yang dimaksudkan darinya cuman memberikan ibadah kepada Allah. Tahu yang dinafikan, tahu yang ditetapkan. Kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah tidak tahu maknanya, tidak bermanfaat. Li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaihi, karena dia tidak meyakini apa yang ditunjukkan atasnya. Saudaraku yang saya hormati, baru 1 itu kalau kita cek diri kita. Sudahkah kita pahami? Kalau kita cek persaksian kaum muslimin secara umum, wah, kok banyak yang luput ya. Baru pemberian makna mereka sudah tidak pas. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Sudah keliru, kemarin sudah dibahas kekeliruannya. Yang dimaksudkan dengannya nggak paham. Jamaah yang saya hormati, padahal ini baru syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, al-yakin bi an yakuna qailuha mustaiqinan bima tadullu alaihi. Orang yang mengucapkan itu yakin atas apa yang ditunjukkan. La ilaha illallah, nggak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Yakin semua sesembahan yang ada di muka bumi batil, salah, keliru. Yang benar cuman Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yakin. Fa in kana syakkan bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Kalau seorang mengucapkan tapi ragu-ragu atas apa yang ditunjukkan atasnya, nggak memberikan manfaat. Lisannya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah, tapi hatinya, masa iya? Masa semua sesembahan yang banyak itu cuma satu yang benar? Cuma satu yang benar, ragu-ragu. Saudaraku yang saya hormati, nggak memberikan manfaat. Lo ada loh di kalangan kita kaum muslimin berkaitan dengan sesembahan selain Allah masih ragu. Malah mengatakan enggak, semua orang beribadah itu selain Islam itu beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, ya benar semua. Karena yang mereka inginkan sama penguasa alam semesta. Ngawur ya. Kalau itu yang ngomong itu orang kafir mending. Tapi yang ngomong dianggap tokoh intelektual muslim. Apa nggak ngeri itu? Saudara yang saya hormati, yang kedua syaratnya yakin. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minun alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu." Hanya saja orang yang beriman, didatangkan dengan harfu hasr. Harfu hasr itu
menetapkan hukum yang ada setelah itu, menafikan di luar itu. Hanya saja orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Itulah yang disebut dengan orang yang beriman. Syarat yang kedua, saudaraku yang saya hormati, yakin. Yakin. Fa in kana murtaban kana munafiqan. Kalau dalam kondisi ragu, bimbang, munafik. Makanya Nabi SAW mengatakan, man laqaita wara'a hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan qalbu fabashirhu bil jannah. Siapa yang kamu jumpai di balik dinding ini, semua nanti mencakup semuanya, bersaksi la ilaha illallah, yakin hatinya, kasih kabar gembira dengan jannah. Kata Nabi, mustaiqinan qalbu, hatinya yakin. Hatinya yakin. Berarti kalau seorang berucap nggak yakin, munafik. Maka dia munafik. Pelajaran sebaliknya, faman lam yastaiqin biha qalbuh lam yastahiqqa dukhulal jannah. Pemahaman sebaliknya, siapa yang mengucap la ilaha illallah tapi hatinya tidak yakin dengannya, tidak berhak masuk ke dalam jannah. Syarat yang kedua, saudaraku yang saya hormati, yakin. Syarat yang ketiga, al-qabul, menerima. Lima iktadathu hadil kalimatu min ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatin masiwah. Menerima konsekuensi kalimat ini. Apa konsekuensi kalimat ini? Beribadah kepada Allah semata, meninggalkan ibadah selain Allah. Jadi kalau seorang sudah berucap la ilaha illallah, mengilmui. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, wah, berarti ibadah saya harus kepada Allah semata. Harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Yang sering kita sampaikan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Katakan ya Muhammad, salatku, sembelianku, urusan hidup dan matiku lillah, untuk Allah. Untuk Allah, Rabb semesta alam, yang gak ada sekutu baginya, yang dengan itu saya diperintah, dan aku orang yang pertama kali berserah diri. Saudaraku yang saya hormati, ini poin yang ketiga. Jadi syarat la ilaha illallah itu al-qabul, menerima. Menerima. Faman qalaha walam yaqbal dzalika walam yaltazim bihi kana minal ladzina qala Allahu fihim. Siapa yang mengucapkan tapi tidak menerima konsekuensi itu, konsekuensi beribadah kepada Allah semata, meninggalkan syirik, tidak terima, maka orang itu seperti yang Allah sebutkan di surat As-Saffat 35-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka, kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, nggak mau terima. Mereka tidak mau menerima. Dan mereka mengatakan, apakah sungguh-sungguh kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita karena seorang penyair yang gila. Menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai penyair, menuduh beliau sebagai orang yang gila. Saudara yang saya hormati, tidak ada qabul, tidak ada ketundukan penerimaan konsekuensi kalimat ini. Itu nggak sah la ilaha illallahnya, nggak sah. Kemudian beliau kasih contoh, wa hadza kahali ubadil kuburil yauma fa innahum yaquluna la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal kubur wa la yakununa qabilina limakna la ilaha illallah. Ini
seperti keadaan penyembah kubur di masa sekarang. Penyembah kubur di masa sekarang, mereka itu mengucapkan la ilaha illallah fasih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka ucapkan. Tapi mereka tidak meninggalkan peribadatan kepada kuburan. Apa bentuk peribadatan kepada kuburan? Pernah kita baca? Menjadikan kuburan sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua bahasa, dengan dua bentuk permintaan. Ya wali fulan, beri kami hajat kami. Beri kami hajat kami. Berarti dia minta kepada penghuni kubur, nanti biar penghuni kubur itu mintakan sama Allah. Jelas syirik. Yang kedua, wahai wali fulan, mintakan kepada Allah hajat kami. Wasilah. Saudaraku yang saya hormati, beribadah kepada kuburan mereka tidak mau tinggalkan. Belum lagi bentuk yang lain, sujud kepada kuburan. Nyata itu ternyata. Kalau zaman dahulu orang bisa mengatakan fitnah, mana buktinya? Sekarang teknologi kemajuan sudah canggih. Ada orang melakukan, ke foto kelihatan semua itu. Saudaraku yang saya hormati, luar biasa. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak menerima konsekuensinya, tetap beribadah kepada selain Allah, itu saudaraku yang saya hormati, berarti itu termasuk orang yang sombong, sama sekali tidak bermanfaat. Seperti penyembah kubur, kalau dinasihati malah marah. Mereka tidak mau menerima makna la ilaha illallah. Syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, konsekuensi la ilaha illallah itu al-inqiyat lima dalat alaihi, tunduk kepada apa yang ditunjukkan atasnya. Tunduk kepada apa yang ditunjukkan atasnya. Sebagaimana dalam ayat, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, ya, kemudian dia berbuat baik, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Tali yang kuat itu la ilaha illallah. Nanti diperkuat dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain, famay yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Siapa yang kufur kepada taghut, beriman kepada Allah. Kufur kepada taghut, la ilaha. Iman kepada Allah, illallah. Sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kuat, tidak akan putus. Kemudian kata-kata yuslim wajhah, menundukkan, menyerahkan wajahnya kepada Allah. Itu maknanya adalah yunqadu lillahi bil ikhlasilahu, ikhlas. Ikhlas. Syarat saudara yang saya hormati, berkaitan tentang la ilaha illallah itu ada ketundukan. Ada ketundukan. Kalau seorang berikrar tapi nggak tunduk, ngeyel, ngotot. Namanya orang tunduk itu kalau ada perintah, nggih siap. Kalau ada larangan, nggih siap. Itu tunduk itu. Saudara yang saya hormati, syarat yang keempat. Syarat yang kelima, as-sidqu, kebenaran, kejujuran. Wa huwa ayakula hadil kalimata musaddiqan biha qalbuh. Yakni dia ucapkan kalimat ini dibenarkan hatinya. Lesannya ngucap, hatinya membenarkan. Lesannya la ilaha illallah, hatinya membenarkan. Ya, benar. Enggak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Itu namanya as-sidqu. Faman qalaha bilisanihi wa lam yusaddiq bi qalbuh kana munafiqan kadziba. Siapa yang dengan lisan dia berucap tapi hatinya tidak membenarkan, munafik, dusta. Orang munafik dusta. Sisi mana kau dihukumi munafik? Karena lisan mengucap, hati tidak meyakini. Munafik. Sisi mana kau dianggap dusta? Karena lisan la ilaha illallah
hatinya nggak mempercayai, itu pendusta. Orang yang jujur itu ucapan seiring dengan apa yang di hati. Jamaah hormati, ini syarat yang kelima. Dalilnya dibawakan oleh penulis surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yuhadi'una Allah waladina amanu, sampai pada ayat walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Di antara manusia ada orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan dari akhir, sementara mereka tidak beriman. Sementara mereka tidak beriman, mereka hendak menipu Allah dan orang yang beriman. Bagi mereka adab yang keras dengan apa yang mereka sebab berdusta. Syarat yang kelima, kejujuran. Syarat yang keenam, saudara yang saya hormati, ikhlas. Ikhlas itu tasfiyatul amal min jami'i syawaibi syirki, membersihkan amal dari segala noda syirik. Bi alla yaksuda bi qauliha tama'an min matami'id dunya wala riya'an wala sum'atan. Dia ucapkan itu tidak memiliki maksud, ketamaan dari ketamaan dunia. Apa ada orang yang berucap la ilaha illallah karena ketamaan dunia? Pertama bisa karena bisnis dia di lingkungan muslimin. Wah, saya bisnisnya di lingkungan muslimin, pengen aman, ya pura-pura masuk Islam. Nggak ikhlas berarti. Ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ketamaan dunia karena pengen menikahi muslimah, seneng kepati-pati sama perempuan muslim, sama muslimah. Nggak bisa kecuali masuk Islam. Akhirnya masuk Islam tapi hatinya tidak tulus, tidak ikhlas. Ketamaan dunia, pengen ria, popularitas, ada itu. Kadang seseorang yang tadinya terkenal mulai surut keterkenalannya. Padahal kalau orang terkenal itu ketika surut popularitasnya, penghasilannya berkurang. Kan mereka jual popularitas. Akhirnya supaya terkenal kembali, dia bikin. Yang tadinya non muslim, wah masuk Islam, heboh. Saudara yang saya hormati, riya, sum'ah. Hal yang seperti itu la ilaha illallah belum terpenuhi syaratnya. Syaratnya ikhlas. Dalilnya hadis yang sahih dalam riwayatnya Idban. Nabi SAW mengatakan, fa innallaha haramanan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah haramkan neraka kepada orang yang berucap la ilaha illallah, diharapkan dengannya wajah Allah, diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya lihat ini, kalau diharapkan dengannya wajah Allah, ikhlas. Kalau seorang berucap masih menginginkan ketamaan dunia, riya, sum'ah, belum ikhlas berarti. Belum ikhlas. Jamaah hormati, ini syarat yang keenam. Syarat yang terakhir itu cinta kepada kalimat ini. Cinta kepada kalimat ini. Ya, cinta terhadap apa yang ditunjukkan. Cinta kepada ahliha al-amilina bimuqtadaha, kepada orang yang mengamalkan. Pertama coba cinta kepada kalimat. Kalau cinta kepada kalimat, kalimat ini nggak dilecehkan, dicela. Kadang ada orang itu kebablasan anti kepada Hizbut Tahrir, anti kepada Hizbut Tahrir. Semua kalimat la ilaha illallah langsung dicap ke sana. Hati-hati itu. Kalau seorang la ilaha illallahnya pengen benar, cinta kepada kalimat ini. Ya cinta. Walaupun kadang mereka saja yang teriak-teriak cinta kepada la ilaha illallah, kadang kurang pemuliaan. Pernah itu sampai dikritik, nggawa gendera la ilaha illallah, golek lingguh. Mudeng apa ora ini? Kadang banyak dari kalangan mereka, para ulama sebut kurang pemuliaan kepada la ilaha illallah.
ditulis di jaket, ditulis di topi. Apa nggak boleh? Apa ada teladan di masa salaf? Kalimat yang agung ditulis di tempat seperti itu. Gimana cara menyucinya? Kamu campur dengan pakaian najis, kamu campur dengan pakaian kotor di mesin cuci. Mana pemuliaan kepada la ilaha illallah? Nggak ada pemuliaan. Kadang juga mereka tulis di tembok-tembok. Para ulama katakan, wong di mobil saja nggak boleh kok. Apa ada teladan? Nggak ada teladan. Karena nanti memunculkan kurang penghormatan kepada kalimat itu. Sepengetahuan saya, kalau dari contoh salaf itu bukan ayat, bukan hadis, bukan kalimat yang di situ ada pemuliaan seperti la ilaha illallah, tapi kalimat penyemangat kebaikan. Kalau kita misalkan mobilnya dikasih tulisan sing jujur ben mujur misalkan, itu malah di masa salaf ada. Tapi kalau kalimat-kalimat yang seperti itu, la ilaha illallah, saudaraku yang saya hormati, kurang pemuliaan. Kalau seorang mendakwa cinta, cinta itu memuliakan, menghormati kepada kalimat, kepada yang ditunjukkan, kepada yang ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan? La ilaha illallah, sesembahan yang benar cuman Allah Subhanahu wa taala, selainnya batil. Kalau seorang mengucap la ilaha illallah, apa yang ditunjukkan tidak dia cintai, belum terpenuhi syarat. Sekarang banyak itu, dia ucapkan la ilaha illallah, tapi ada orang melakukan peribadatan kepada selain Allah. Ya sudah, saya yang jamin keamananmu. Muslim kamu? Iya. Mosok muslim ada acara peringatan kelahiran anak Tuhan, ikut andil di situ. Mana pemahaman kamu tentang la ilaha illallah? Konsekuensi yang ketujuh, cinta terhadap apa yang ditunjukkan. Berarti enggak di situ. Demikian pula kepada ahlinya yang mengamalkan. Sekarang aneh itu, kalau ada orang muslim mengamalkan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah semata, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka malah benci, mereka malah musuhi, mereka tuduh garis keras. Saudara yang saya hormati, kurang memahami la ilaha illallah. Ini syarat yang ketujuh. Dalil yang menunjukkan harus cinta kepada ini disebutkan di surat Al-Baqarah 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Bukan hanya cinta, tapi asyaddu hubbalillah. Saudara yang saya hormati, ahlu la ilaha illallah yuhibbunallah hubban khalisa. Dia cinta kepada Allah dengan cinta yang tulus. Kalau cinta yang tulus itu cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu cinta yang tulus. Kan cinta itu, saudara yang saya hormati, ada dua. Cinta ibadah, cinta tabiat. Cinta ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasul, mahabbatun lillah, karena Allah. Tapi kalau cinta tabiat, cinta orang tua masuk padanya tokoh, cinta anak masuk padanya kasih sayang, cinta kepada manusia secara umum karena kemanfaatan. Itu tabiat, tapi semuanya tidak boleh mengalahkan cinta ibadah. Cinta ibadah. Kalau seorang cinta Allah tapi juga mencintai Nabi sama cintanya, syirik itu. Apalagi kalau lebih. Kalau Asy-Syaikh Utsaimin kasih contoh, seorang cinta kepada Nabi mengalahkan cinta kepada Allah. Begitu disebut nama Nabi, gemetar saking cintanya. Disebut nama Allah, biasa aja. Saudara yang saya hormati, syirik itu dalam masalah cinta. Maka beda kalau ahlu la ilaha illallah, cinta kepada Allah dengan cinta yang tulus. Tapi kalau ahlu syirik,
yuhibbunahu wa yuhibbuna ma'ahu ghairahu wa hadza yunafi muqtada la ilaha illallah. Kalau orang musyrik, mereka juga cinta kepada Allah, tapi juga cinta bersama Allah selainnya. Ini bertolak belakang dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, saudara yang saya hormati, syaratnya 7. Ini betul-betul diperhatikan. Ilmu, kedua yakin, ketiga al-qabul, keempat al-inqiyad, kelima as-sidqu, keenam ikhlas, ketujuhnya al-mahabbah. Al-mahabbah. Kalau 7 ini sudah bersama dengan kita, syarat la ilaha illallah sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, baru nanti setelah itu syarat berkaitan tentang Muhammad Rasulullah. Apa syarat syahadat Muhammad hamba dan utusan Allah? Pertama, mengakui risalah beliau. Jadi diakui risalah yang beliau bawa itu benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Min indillah. Ya, itu diakui. Meyakini zahir dan batin. I'tiqaduha batinan fil qalb. Secara batin diyakini ini benar. Kalau masih ragu-ragu, risalah yang beliau bawa itu bikinan dia sendiri. Apa kamu nggak yakin sama risalah yang Rasul bawa? Beliau itu seorang yang ummi. Mana mungkin bisa mendatangkan kalimat-kalimat yang demikian indah. Makanya sampai zaman dahulu ada orang musyrik tokoh hampir masuk Islam. Salah satu yang menjadikan hampir masuk Islam itu memperhatikan kandungan Al-Quran. Kan orang kafir kala itu menuduh Muhammad itu penyair. Tadi ayatnya sudah kita baca, syairun majnun. Kedua, dituduh orang gila. Ketiga, dituduh tukang sihir karena memisahkan suami istri. Maka orang tokoh kafir ini yang cerdas ini, dia katakan, kalian tuduh Muhammad tukang sihir, saya hafal mantra sihir. Apa yang dibaca Muhammad bukan mantra sihir. Kalian tuduh Muhammad penyair, saya ahli syair. Apa yang dibaca Muhammad itu bukan syair. Kalian tuduh Muhammad orang gila, saya lihat omelan celotehan orang gila. Apa yang diucapkan Muhammad itu bukan celotehan orang gila. Kata orang ini, atasnya keindahan, bawahnya keindahan, tengahnya melimpah. Hampir masuk Islam. Hampir masuk Islam. Tapi karena berteman dengan Abu Jahal langsung bikin makar. Wah, ini. Hampir masuk Islam. Saudara yang saya hormati, seorang harus mengakui dalam hatinya risalah yang beliau bawa itu benar dari sisi Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, mengikuti, mengamalkan apa yang dibawa berupa kebenaran, meninggalkan apa yang dilarang berupa kebatilan. Ketiga, mengikuti. Yang keempat, membenarkan. Kalau beliau sampaikan perkara-perkara, dipercaya. Yang kelimanya, cinta kepada beliau karena Allah. Mengalahkan cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada harta, dan kepada manusia secara umum. Yang keenam, taqdimu qauli ala qauli kulli ahadin. Mendahulukan ucapan beliau atas ucapan setiap orang. Iya. Sekarang coba dicek diri kita. Poin pertama, sudah yakin? Wah, sudah benar. Sudah berucap? Sudah. Ketiga, coba. Sudah ittiba? Menjadikan Rasul itu satu-satunya panutan? Wis. Kalau wis, alhamdulillah. Terpenuhi syarat Muhammad abduhu wa rasuluh. Yang keempat, membenarkan setiap apa yang beliau sampaikan. Yang kelima, sangat cinta kepada Nabi. Orang kalau cinta kepada Nabi, orang cinta itu pengen bersama bersama Nabi. Orang kalau cinta itu meniru. Orang kalau cinta itu sering menyebut namanya. Gemar kita bersolawat? Gemar kita bersolawat. Kalau kita gemar bersolawat,
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu tanda cinta. Saudara yang saya hormati, yang terakhir coba cek, sudahkah kita dahulukan ucapan beliau atas ucapan semua orang? Kita masih sering itu dibawakan hadis Nabi SAW, tapi ulama ini seperti ini, ulama ini seperti ini. Kalah dengan ucapan orang. Kalah dengan ucapan orang. Ucapan Rasul SAW terkedepankan. Makanya Dr. Shalih Fauzan itu dalam syarah Masail Jahiliyah itu beliau terangkan berkaitan tentang perbedaan akidah itu benar dan salah. Kita harus ikuti kebenaran. Perbedaan dalam masalah fikih itu beliau sebutkan ada dua. Ada dalil, nggak ada dalil. Yang kedua permasalahan ijtihadiyah. Kalau permasalahan ijtihadiyah saling menghormati. Tapi kalau permasalahan yang berkaitan dengan ada dalil, nggak ada dalil, ikuti yang ada dalil. Sekarang nggak itu? Yang ada dalil dipertentangkan, diperselisihkan. Yang nggak ada dalil dipaksa-paksa. Coba kamu pelajarilah syarat Muhammad Rasulullah itu kayak apa itu. Syaratnya taqdimu qaulihi ala qauli kulli ahadin. Tapi sekarang kalau kita sampaikan ucapan Nabi, dia tolak dengan ucapan ulama, dihias dengan kalimat, lo kan ulama lebih paham terhadap ucapan Nabi. Iya, lebih paham. Kalau ucapan ulama itu kamu tolak dengan pendapatmu, kamu lancang. Siapa kita? Tapi kalau ucapan ulama, oh menurut ulama ini, ucapannya ini nggak ada dalil. Saudara yang saya hormati, dahulukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ibnu Abbas itu dalam riwayat marah. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku ucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian tolak dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Hampir hujan batu dari langit turun adab itu. Keras. Ini syarat la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang saya hormati, ini dulu yang bisa kita baca. Pertemuan seterusnya nanti masuk pada poin yang keempat. Konsekuensi dua kalimat syahadah. Nanti pembahasan terakhir berkaitan dengan pembatal dua kalimat syahadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa sempurnakan syarat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga keutamaan yang dijanjikan di dalam Quran dan hadis Allah curahkan kepada kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.